Aku udah biasa, nabi orang kata dia nggak kata diri gue. Emang kenapa gue? Bukan Luhut namanya kalau nggak bikin kontroversi dalam setahun. Tapi di antara kontroversi yang dibuat, banyak juga yang menentang beliau. Orang pertama yang terbilang berani melawan Luhut adalah Anies Baswedan. Jangan melawan arus dunia. Ya, setidaknya kalimat ini dilontarkan oleh Luhut setelah bakal calon Presiden Anies Baswedan angkat bicara soal kendaraan listrik yang sedang digencarkan pemerintah. Bagi Anies, mobil listrik justru bukan jawaban yang tepat untuk mengurangi polusi atau menjaga lingkungan. Apalagi kalau ternyata kendaraan listrik itu diberikan kepada pihak yang tidak perlu disubsidi. Di sisi lain, Luhut sebagai orang yang dekat dengan pemerintahan Jokowi justru menentang pernyataan Anies itu. Menurut Luhut, mobil listrik sudah lewat uji komprehensif yang juga dilakukan oleh negara lain. Luhut juga menegaskan akan meminta pihak yang menantang program pemerintah itu untuk datang menghadap dirinya langsung. Jadi, saya kira kita jangan melawan arus dunia. Jadi, kalau siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya, nanti saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar. Jawab Luhut setelah mengisi seminar dan pameran hilirisasi dan transisi energi di Hotel Westin beberapa waktu yang lalu. Nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak. Mungkin ini yang paling terang-terangan saat Ratna Sarumpait adu mulut dengan Luhut di Danau Toba. Isu ini disebut Ratna Sarumpait terjadi di tahun 2018 silam. Cekcok keduanya terjadi di posko tim pencarian KM Sinar Bangun, Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun. Saat itu, Ratna Sarumpait tidak terima jika pencarian korban KM Sinar Bangun dihentikan dan diumumkan langsung oleh Luhut. Saat itu pun Ratna ngotot mau menggantikan Luhut menyampaikan pengumuman itu. Ratna yang bersikeras untuk menemui Luhut pun dihalang oleh polisi. Akhirnya, keduanya terlibat saling adu mulut. Ratna Sarumpait terus bersikeras untuk melarang Luhut menghentikan pencarian para korban. Bagi Ratna, ini adalah soal rakyat. Ratna yang dihalangi oleh seseorang pun langsung marah mendengar ucapan jangan menyalahkan pemerintah. Ratna memekik, kamu jangan mau dibayar. Mendengar hal itu, Luhut bilang ke Ratna akan bicara nanti. Karena saat ini Ratna bukan prioritas utama. Luhut juga membentak Ratna dan mengancamnya agar tidak berbuat macam-macam. Saya datang kemarin bukan ketemu Anda, ketemu mereka. Ya, tapi mereka yang mendampingi. Kasus ini dimulai ketika Fathia, Maulidianti, dan Haris Azhar mengunggah sebuah konten di YouTube dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya". Jenderal Bin juga ada. Sebenarnya kasus ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Dalam videonya, Fathia dan Haris membahas soal hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka tentang bisnis para pejabat dan purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Aksi saling lapor pun sempat mewarnai kasus ini hingga Fathia dan Haris jadi tersangka atas pencemaran nama baik. Luhut yang hadir dalam persidangan pun membantah semua tudingan yang dilayangkan Fathia dan Haris. Di sisi lain, Luhut justru menuding keduanya meminta saham Freeport, namun kemudian disanggah dan dianggap fitnah. Sampaikan kamu keterlaluan, kamu bicara tidak dasar data, yang menuduh, menfitnah. Adian Natitupulu, salah seorang aktivis 98 yang juga punya nyali besar melawan Luhut. Kisah ini diungkap Panda Nababan jika terjadi cekcok antara Adian dan Luhut. Saat itu Adian, Napitupulu, dan Panda Nababan diundang oleh Luhut ke sebuah hotel bintang 5 untuk membicarakan soal pelepasan lahan milik Cendana. Luhut pun memarahi Panda dan Adian dan menganggapnya menambah masalah presiden. Saat itu Ardian yang merasa keberatan langsung membalas ucapan Luhut itu. Bagi Ardian, dirinya sama sekali tidak membawa masalah berat kepada Presiden Jokowi. Luhut pun membentak Ardian dan memintanya untuk mendengar ucapan Luhut. Sementara itu Ardian malah balik membalas dan merasa tidak ingin dinasehati. Luhut pun mengancam akan menghabisi Ardian. Tapi Ardian menjawab jika dirinya sudah biasa diancam akan dibunuh. Panda menjadi penengah pertengkaran keduanya. Tapi bukannya masalah selesai, Luhut justru mempermasalahkan panggilan Ardian kepada Presiden dengan sebutan Mas. Aku kalian dua kalau ketemu presiden, jangan kasih pikiran-pikiran berat lah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga jadi salah satu yang sering adu pendapat dengan Luhut.
Salah satunya soal pelarangan cantrang. Jika menurut Luhut, cantrang boleh dipakai asal sesuai dengan aturan, Susi justru sudah membuat peraturan melarang nelayan memakai cantrang sejak tahun 2018 silam. Luhut meminta untuk evaluasi tipe cantrang apa saja yang boleh dan tidak boleh dipakai. Sedangkan Susi mengungkapkan, jika cantrang pantura yang 6 km sweepingnya bisa sampai 280 hektar. Selain itu, Menteri Susi juga sangat terkenal dengan jargonnya, tenggelamkan. Ia tidak segan-segan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di Indonesia. Namun di sisi lain, Luhut justru tidak setuju dengan aturan ini. Luhut justru lebih setuju jika kapal-kapal itu diberikan kepada nelayan lokal saja. Namun permintaan ini kembali disanggah oleh Susi. Menurutnya, ini bukan dari dirinya, pun bukan dari Presiden Jokowi, melainkan hasil peraturan perundang-undangan yang 90% menyebut memang kapal-kapal asing seharusnya dihancurkan. Penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan. Luhut juga pernah menceritakan jika dirinya melawan Kementerian Keuangan yang ditunggangi Sri Mulyani soal kendaraan listrik. Kemenkeu menilai program kendaraan listrik ini insentif saja. Tapi bagi Luhut ini adalah keputusan yang tepat untuk menjaga lingkungan. Menurutnya, Thailand dan Vietnam juga sudah diberikan insentif kendaraan listrik. Jadi seharusnya Indonesia juga bisa. Pun, jika tidak diberi insentif sama saja dengan bunuh diri. Luhut ingin segera mengurangi jumlah bis dan motor di Indonesia, mengingat jumlahnya yang semakin banyak tapi berdampak buruk bagi polusi udara. Sistem industri KPLBP Indonesia dapat berkembang secara signifikan. Ya, salah satu orang terkaya di dunia ini disebut-sebut berani PHP sama Pak Luhut. Sebelumnya Tesla sering sekali menjanjikan akan membangun investasi kendaraan listrik di Indonesia. Tapi hingga saat ini janji itu tak kunjung ditepati. Luhut pun geram, ia menantang Elon Musk dengan mengatakan, "Hey Elon, mau kamu bagaimana?" Ya mungkin saja ini ungkapan dari beliau karena rasa kecewanya. Apalagi kini Tesla sudah menanam saham di Malaysia dan di India. Padahal sejak awal yang direncanakan itu adalah Indonesia. Tidak henti-hentinya Luhut menagih janji, namun sama sekali tidak ada konfirmasi dari Elon Musk soal masalah ini. Elon Musk pun membantah sebuah pemberitaan soal nyarisnya kedua negara menandatangani kesepakatan. Elon Musk menyinggung hal itu di akun Twitter pribadi miliknya @ElonMusk. Harap berhati-hati dalam menulis artikel yang mengutip sumber tanpa nama, karena sering salah. Dan nanti Elon akan datang di Jakarta. Selain dengan Ratna Sarumpait, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves itu juga sering beda pendapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo. Luhut pernah membentak Prabowo dan menyatakan, "Bowo, kau jangan macam-macam Bowo." Prabowo pun ikut membalas, "Kalau abang tidak izinkan saya duduk, saya nggak duduk." "Izin, duduk diberi," jawab Luhut saat itu. Ya, jangan kaget, ini hanya bercandaan aja ya. Prabowo dan Luhut memang punya kedekatan yang tidak biasa seperti senior dan junior di TNI. Luhut angkatan militer 1970, sedangkan Prabowo angkatan 1974.